Pelaku pembunuhan kasus tewasnya ibu dan anak di dalam Bekasi di mobil Alphard hingga kini masih menjadi misteri. Fakta baru juga terungkap soal rekaman CCTV di lokasi pembunuhan. Diduga CCTV di lokasi yang cukup krusial justru mati saat pembunuhan terjadi. Pelaku pembunuhan kasus tewasnya ibu dan anak di dalam bagasi mobil Alphard hingga kini masih menjadi misteri. Fakta baru terungkap soal rekaman CCTV di lokasi pembunuhan. Diduga CCTV di lokasi yang cukup krusial justru mati saat pembunuhan terjadi. Fakta soal matinya CCTV di titik yang cukup penting diungkap oleh pengacara Yosef, yakni Rohman Hidayat. Yosef sendiri merupakan suami dan juga ayah dari korban pembunuhan. Rohman mengatakan mendapatkan surat kuasa untuk mendampingi Yosef selama pemeriksaan saksi dan penanganan kasus tersebut. Kedua korban yakni Tuti 55 tahun dan juga Amalia Mustika Ratu 23 tahun ditemukan tewas di Jalan Cagak, Kecamatan Jalan Cagak, Subang pada Rabu 18 Agustus 2021 pagi. Rohman mengatakan hingga saat ini pihak Polres Subang masih belum menetapkan tersangka. Pasalnya ada sejumlah kendala yang dialami untuk menemukan pelaku, termasuk rekaman CCTV yang mati di lokasi kejadian. Tak hanya itu, selain mengumpulkan bukti, polisi juga masih menunggu hasil tes DNA dan hasil olah TKP dari Inavis. Dijelaskan oleh Rohman, kliennya sangat kooperatif dalam memberikan keterangan. Yosef juga telah menyerahkan ponselnya untuk diperiksa pihak kepolisian. Rohman mengatakan ia kenal baik dengan Yosef hingga bersedia mendampingi suami korban dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, Yosef sejauh ini sudah 3 kali diperiksa dan terakhir pada Senin 23 Agustus 2021. Selama pemeriksaan, polisi menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 340 KUHP pidana tentang pembunuhan berencana. Jeratan pasal tersebut yang kemudian membuat Yosef harus didampingi kuasa hukum agar paham bagaimana penanganan hukum yang berlaku. Hal ini juga dilakukan agar tidak ada salah penetapan tersangka yang dilakukan kepolisian. Terpisah, Kapolres Subang AKBP Sumarni mengatakan pihaknya masih terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Pihaknya juga meminta waktu agar bisa menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan. Hingga saat ini siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak tersebut belum juga diungkap. Meski begitu, kepolisian mengatakan sudah menemukan bukti kuat termasuk fakta bahwa pelaku adalah orang dekat dan diduga lebih dari 1 orang. Masih menunggu ya, masih menunggu hasil dari lapor. Sudah ada titik terang ya, sudah ada titik terang, jadi berikan kami kesempatan untuk mengungkap kasus ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan rilis ya, sabar ya, mohon waktu. Kita juga sedang bekerja, kita masih mengumpulkan bukti-bukti, mengumpulkan alat bukti supaya ini fix mengarah ke seseorang. Sudah ada titik terang. Gimana? Sudah ada berapa saksi yang diperiksa? Saksinya kemarin masih 20, dan ini sekarang kita perdalam lagi. Hari ini kita perdalam. Bu, positif itu ada dua tersangka itu akan. Ya indikasinya begitu, indikasinya lebih dari 1 orang ya. Oke, makasih ya teman-teman. Ya kan menunggu. Nanti saya menyebutkan di awal terlalu dini ya. Sabar ya. Ya kan kemarin sudah ada clue-nya kan. Pintu rumah tidak dirusak. Artinya kan orang bisa masuk dengan gampang. Nah, kira-kira yang bisa masuk dengan gampang siapa? Ya kan? Artinya kan mungkin sudah saling mengenal. Diduga sudah saling mengenal. Diduga ada faktor keluarga, Bu. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!